Oke, selamat bertemu. Perkenalkan saya Gelantara Putra dengan NIM 27023 70902 dari mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan proyek kelompok kami yang berjudul Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Perubahan Iklim melalui Observasi Gaya Hidup Sehari-hari. Yang mana proyek ini terkait dengan SDGs nomor 13 Climate Action. Oke. Oke. Jadi latar belakang dari pembuatan proyek ini adalah eh, perubahan iklim adalah salah satu tantangan global terbesar abad ke-21, yang mana di Indonesia dampaknya sudah sangat terasa ya, mulai dari banjir, kekeringan, cuaca ekstrim hingga pergeseran musim tanam ya. Penyebab utamanya adalah emisi gas rumah kaca yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, pembuangan sampah sembarangan, konsumsi energi yang berlebihan, serta penggunaan plastik sekali pakai. Sayangnya, kesadaran masyarakat masih rendah. Hal ini membuat isu perubahan iklim menjadi semakin mendesak ya untuk ditangani melalui perubahan perilaku kolektif sesuai dengan tujuan SDGs 13. Jadi dari rumusan masalah proyek ini adalah pertanyaannya adalah bagaimana tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap dampak perubahan iklim serta upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong gaya hidup ramah lingkungan di lingkungan setempat bagaimana itu. Oke. Nah, jadi proyek ini kita lakukan dengan metode dan lokasi ya. Metode yang kami gunakan adalah observasi langsung dan wawancara atau FGD, yang mana kami mengamati perilaku masyarakat terkait konsumsi energi, pengelolaan sampah, dan transportasi. Wawancara dilakukan kepada eh, 5 narasumber, mulai dari ada yang dari Satpol PP, ada yang ketua remaja masjid, ada yang ketua Karang Taruna, hingga pegawai swasta, yang mana lokasinya ini berada di lingkungan masing-masing kelompok tersebut, ada di RT RW-nya dan di komunitas lokal di beberapa kota based on lokasi kelompok kami, yang mana proyek ini berlangsung dari awal Juli hingga pertengahan Agustus 2025. Nah, dari hasil observasi dan wawancara tadi, dari temuan lapangan itu, dari observasi kami menemukan kebiasaan yang memperburuk perubahan iklim itu seperti pembakaran sampah, penggunaan kendaraan pribadi untuk jarak dekat, konsumsi listrik berlebihan, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembuangan limbah cair ke sungai. Tantangannya adalah rendahnya kesadaran, kurangnya teladan dari tokoh masyarakat, serta minimnya edukasi dari koordinasi antar instansi. Meski begitu, ada juga praktik positif yang sudah dilakukan seperti memilah sampah, membawa kantong belanja sendiri, dan hemat energi. Lalu, solusi-solusi yang ditawarkan ada beberapa ya dari kami. Yang pertama adalah seperti edukasi berkelanjutan sejak dini, eh, kampanye kreatif melalui media sosial. Zaman sekarang itu lewat media sosial udah harus diviralkan ya. Lalu keteladanan dari aparat dan tokoh masyarakat, aksi kolektif seperti kerja bakti, daur ulang, dan penghematan energi, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, LSM, dan komunitas, serta pemberdayaan mahasiswa sebagai agen perubahan. Jadi mahasiswa seperti kita ini, seperti saya dan rekan-rekan satu kelompok karakter building ini juga perlu dilakukan. Kalau dari refleksi saya pribadi ya, melalui proyek ini saya menyadari ya bahwa gaya hidup kita sangat berkaitan dengan perubahan iklim. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua ya. Langkah kecil seperti mengurangi kendaraan pribadi yang dekat-dekat, tidak membakar sampah, dan mengedukasi orang lain bisa memberi dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Lalu juga saya pun juga berkomitmen untuk aktif mengkampanyekan aksi iklim di lingkungan saya dan di media sosial saya. Dari hasil project based learning kelompok ini, terutama di saya pribadi ya, jadi kesimpulannya adalah perubahan iklim itu masalah nyata yang dekat dengan kehidupan kita. Penyebabnya erat dengan perilaku sehari-hari, sehingga solusinya pun dimulai dari perubahan kecil yang konsisten. Generasi muda memiliki peran penting ya untuk menggerakkan kampanye dan aksi nyata. Jika semua pihak bekerja sama, maka SDGs 13 atau climate action itu dapat tercapai dan lingkungan dapat terjaga untuk generasi mendatang. Oke, itu saja presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai bertemu kembali.